Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali. Tentunya salam kenal dulu. Sebelumnya saya Intan Benisa. Saya merupakan dalam hal ini adalah Communication and Digital Officer dari Infit, dan khusus untuk acara hari ini itu saya untuk menjaga gawang aja sebenarnya, menjaga rundown agar berjalan tepat waktu di sesi pagi hari ini. Dan senang sekali rasanya saya menyapa teman-teman di sini, tapi sebelumnya izinkan saya dulu untuk mengucapkan selamat datang dalam acara pembukaan pra-pertemuan nasional 1 dekade OGP atau Open Government Partnership, Harapan dan Tantangan. Nah, itu dia sesi kita pada pagi hari ini. Dan hari ini teman-teman sekalian, kita juga sudah ada interpreter dan juga untuk menjaga kelancaran acara hari ini. Untuk itu, walaupun kita ketemunya ya masih via layar begini, tapi insya Allah in God's willing, nanti tanggal 2 sampai 3 November kita akan ketemu secara langsung, amin, dalam acara pertemuan nasional OGP di tahun ini, insya Allah di Jakarta. Jadi please stay healthy, stay safe. Jadi kita insya Allah bisa benar-benar ketemu ya nanti di acara 2 hingga 3 November mendatang. Dan kali ini kita nikmati dulu aja layar yang ada di depan kita hingga 29 Oktober nanti yang merupakan rangkaian acara pertemuan nasional 1 dekade Open Government Partnership. Nah, sedikit saja nih overview mengenai acara hari ini, teman-teman sekalian, bahwa OGP atau Open Government Partnership ini sudah menginjakan 1 dekade, ya. Artinya sudah 10 tahun ya sejak dideklarasikan pada September 2011. Dan Indonesia ini merupakan bagian dari 8 negara pendiri. Di luar Indonesia ya, ada Brazil, ada Meksiko, ada Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan juga Amerika Serikat yang menjadi penggagas OGP ini. Dan Indonesia sebagai salah satu inisiator dari OGP juga telah menjadi tim pengarah atau steering committee Global OGP yang ketiga kalinya nih teman-teman, hingga nanti tahun 2022 ya, sebentar lagi sebenarnya ya. Dan pencapaian di 1 dekade kali ini tuh lumayan sudah terlihat, diantaranya ada e-government, ada e-participation, yang ternyata sudah menunjukkan peningkatan yang sejajar dengan negara demokrasi maju di dunia, yang ini merupakan bukan kata saya, tapi ini kata survei PBB pada 2020 dan juga data dari Open Government Data Index. Nah, tapi selain peningkatan tadi ya, ada juga sebenarnya teman-teman tantangannya selama 10 tahun belakangan ini. Di antaranya itu menjelang dekade kedua ini ya, sayangnya itu ada tren memburuknya demokrasi, kualitas demokrasi di negara-negara termasuk Indonesia gitu ya, terutama sejak pandemi COVID-19 yang ini sayangnya menyuburkan kultur otoritarian, kemudian juga mempersempit kebebasan dan juga ruang masyarakat sipil. Dan di pertemuan nasional dengan tema A Decade of OGP, Build Back Better for More Resilient Democracy in Post-COVID-19 Era, kita sama-sama akan menjawab ya apa saja sih permasalahannya dan juga apa saja langkah strategis OGP ke depan yang patut untuk kita ambil gitu. Nah, untuk itu saya ingin juga menyapa dulu ya teman-teman ya, tentunya kepada seluruh peserta webinar hari ini, senang sekali. Kemudian juga yang terhormat ada para direktur organisasi masyarakat sipil, anggota koalisi CSO OGP Indonesia, ataupun yang mewakili ya, diantaranya ini ada Infit, ada Media Link, ada Indonesia Parliamentary Center, ada Komite Pemantau Legislatif, ada Indonesian Center for Environmental Law, ada Patiro, Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, kemudian ada Perludem, ada Indonesia Judicial Research Society, ada YLBHI, ada Kapal Perempuan, dan juga ada Wahana Visi Indonesia. Dan izinkan saya juga menyapa dulu ada perwakilan dari Ford Foundation. Selamat pagi. Also, I would like to say good morning to all of our speakers here. Yang pertama ada Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami. Semoga dalam keadaan sehat. Gus Ami, sudah bisakah saya menyapa? Halo, selamat pagi. Ini merupakan Wakil Ketua DPR RI. Halo Gus Ami.
Oke, saya move on dulu ke speaker selanjutnya. Ini ada Gustika Jusuf, ini merupakan peneliti imparsial. Halo Gustika, how are you? I'm great. Hello, Wow, it's good to see you on screen. And also, last but not least, our keynote speaker, Ivy Ong. She's the Senior Regional Coordinator, OGP Asia Pacific. Hello, good morning. How are you? Okay, I hope that each and every one of you is in good health, good shape, great minds, kemudian great mood, gitu, and welcome to the event today, and thank you for coming. Also, saya juga selanjutnya ini mau mengucapkan selamat datang juga kepada perwakilan dari Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK RI, kemudian perwakilan dari Sekretariat OGI Kementerian PPN atau Bappenas RI, kemudian ada perwakilan dari kementerian dan lembaga negara yang bersedia hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di pagi hari ini. Nah, setelah menyambut, kita sebenarnya akan segera masuk ke sesi selanjutnya. Tapi rasanya ini tidak lengkap kalau kita tidak memberikan penghormatan tertinggi dulu kepada lagu Indonesia Raya. Untuk itu teman-teman, saya mohon karena kita saat ini dalam keadaan online ya, jadi sama-sama di mute dulu ya agar tidak ada distraction ini selama lagu Indonesia Raya. Kemudian juga disikap sempurna untuk memberikan penghormatan tingginya untuk lagu Indonesia Raya. Untuk itu co-host silahkan. Oke, baik. Welcome back to the Zoom. Baru saja kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya, rekan-rekan sekalian, saya langsung saja ingin melanjutkan acara hari ini dengan memberikan screen kepada Ahmad Faisal. Ini merupakan Direktur Media Link untuk memberikan sapaan hangat kepada teman-teman sekalian pada pagi hari ini. Mas Ahmad, silahkan Mas. Are you here with us? Ya, terima kasih Mbak Intan. Selamat pagi. Siap, monggo Mas. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mewakili panitia event pertemuan nasional OGP maupun pertemuan nasional OGP tanggal 2 hingga 3 November nanti. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Intan selaku yang mengawal acara ini. Sebelumnya kami ingin menyapa yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Bapak Mohaimin Iskandar, Gus Mohaimin, selamat pagi Gus. Kemudian juga ada rekan-rekan Envoy mungkin yang sudah hadir, Mas Yanuar Nugroho, dan juga mungkin Mbak Mariati, mungkin sudah hadir. Kemudian kami juga ingin menyapa kepada rekan-rekan
Sekretariat OGI Bappenas yang sudah hadir, yang selama ini berkolaborasi dengan civil society organization di Indonesia dalam mengimplementasikan inisiatif Open Governance Partnership. Juga kepada Mbak Gustika Yusuf, peneliti imparsial dan anak muda yang cukup berpengaruh. Kalau di medsos ini kategorinya mungkin influencer ya. Dan terima kasih sudah bersedia untuk hadir di acara ini. Kemudian juga saya melihat juga ada Ivy Ong dari OGP Support Unit Global yang mungkin nanti juga akan berbagi pengalaman mengenai implementasi OGP selama 1 dekade ini. Kemudian juga ada rekan pemerintah daerah yang tergabung dengan OGP Global. Jadi mungkin ini sebagai laporan juga untuk Gus Muhaimin, OGP ini selain ada di level nasional juga ada di level lokal. Saat ini sudah ada 5 pemerintah daerah di Indonesia yang tergabung dengan OGP lokal. Yang pertama yang sudah ada di sini tadi ada Pemkab Banggai, Kabupaten Banggai, kemudian ada juga Pemkot Semarang, kemudian pemerintah Kabupaten Brebes, kemudian juga ada pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian juga ada rekan-rekan CSO yang dari berbagai daerah yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Yang pertama, selaku panitia, kami mengucapkan terima kasih ya kepada berbagai pihak, teman-teman CSO maupun narasumber yang sudah mengkonfirmasikan untuk dapat memberikan pandangan dan paparannya di dalam acara ini. Kemudian juga kepada Ford Foundation yang selama ini terus mensupport atau mendukung implementasi OGP di Indonesia. Ini agak berbeda dengan, jadi pertemuan nasional CSO OGP ini merupakan agenda rutin 2 tahunan dari NGO atau CSO yang concern terhadap implementasi OGP di Indonesia, tapi ada hal yang cukup khusus pada tahun ini karena situasi yang COVID, maka ada keterbatasan di dalam pelaksanaan secara offline, jadi biasanya kita melakukan secara offline, maka khusus untuk tahun ini kita mengawali dengan pra pertemuan nasional OGP yang mulai dilaksanakan hari ini 25 November hingga tanggal 29 November nanti dengan mengangkat isu-isu aktual yang saat ini terkait misalnya transparansi di masa pandemi, pengadaan barang dan jasa, kemudian bagaimana transparansi atau keterbukaan data kesejahteraan sosial maupun transparansi tata kelola di sektor sumber daya alam. Masing-masing isu ini akan dibahas oleh rekan-rekan yang sudah aktif, yang sudah menggeluti isu ini dan cukup aktif juga meskipun di masa pandemi ini. Kemudian tadi Mbak Intan juga sudah menyebutkan pertemuan nasional ini kali ini itu mengambil tema memperingati inisiatif OGP yang sudah berumur 10 tahun, 1 dekade OGP, membangun lebih baik untuk demokrasi yang lebih kuat di era pandemi. Nah ini memang tema ini diambil sesuai dengan berbagai tantangan penting yang tadi mungkin sempat disinggung oleh Mbak Intan ketika memaparkan acara ini, yaitu tantangan di ruang kebebasan sipil, tata kelola digital, anti korupsi, isu lingkungan dan sebagainya. Sesuai dengan 10 tahun implementasi OGP di Indonesia, memang harus kita akui sudah banyak kemajuan, ya, capaian-capaian yang sudah dicapai sehingga Indonesia dapat diposisikan sejajar dengan negara-negara maju yang lain seperti inisiatif procurement, transparansi pemilu, ada transparansi untuk pengaduan lapor, clue, satu data Indonesia, satu data OGP lokal maupun Open Parliament yang DPR selama ini juga sudah menginisiasi. Namun tentu masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, khususnya di dalam penguatan implementasi OGP ini ke depan. Karena jangan sampai Indonesia sebagai salah satu inisiator di usia 10 tahun menginjak
dekade kedua atau dekade kedua implementasi OGP justru mundur. Indonesia diharapkan tetap menjadi pelopor inisiatif-inisiatif baik di dalam implementasi OGP. Salah satu yang mungkin bisa dijadikan bahan diskusi dan diusulkan kepada pemerintah nanti adalah bagaimana ada penguatan atau akselerasi implementasi OGP dalam payung yang lebih kuat, karena saat ini masih payungnya dalam SK Menteri Bappenas. Mungkin nanti kita ingin mendorong adanya payung dalam bentuk Perpres sehingga seluruh pemerintahan itu bisa lebih cepat dalam mengimplementasikan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari masyarakat sipil, kesediaan Gus Muhaimin untuk hadir dan memberikan sambutan di dalam acara ini, juga kepada Mbak Gustika Yusuf, Ivi Ong, dan pembicara-pembicara yang lain. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk mengikuti acara ini, sesi-diskusi yang kita selenggarakan hingga tanggal 29 nanti. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad atas sapaan hangatnya di pagi hari ini. Untuk itu langsung saja saya ingin ke Gus Muhaimin yang sudah beberapa kali tadi juga disebut oleh Mas Ahmad dalam sapaan hangatnya. Gus Muhaimin sudah bersama kami di sini, merupakan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra. Halo Gus Muhaimin, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehatkah di sana? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, senang sekali. Untuk itu langsung saja Gus, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Yanuar Nugroho, OGP Invite, kemudian yang saya hormati Pak Ahmad Faisal, Media Link, sekaligus Ketua Panitia. Yang saya hormati Pak Sugeng Bahagio, SC, Open Government Indonesia. Para peserta, moderator, teman-teman semua, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya tentu mengucapkan selamat atas pertemuan nasional CSO, Open Government Partnership Indonesia, yang hari ini mulai dilaksanakan pembicaraan dan diskusinya yang dilaksanakan tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021 secara daring maupun luring yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-3 November di Jakarta. Tentu saja Forum Nasional CSO sangat strategis bagi kita semua untuk terus-menerus mengupayakan partisipasi publik seluas-luasnya termasuk di dalam proses penyusunan legislasi. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun ini Open Government Partnership memasuki usia 10 tahun atau 1 dekade. Dari 8 negara pendiri termasuk Indonesia, OGP kini sudah meluas memiliki lebih dari 80-an negara anggota secara sukarela. Indonesia sebagai pendiri dan anggota patut berbangga karena menjadi anggota pendiri. Open Government berdiri atas landasan 2 konvensi, yaitu Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Anti Korupsi. Saya menilai keikutsertaan dan peran Indonesia dalam OGP sejak 2011 patut didukung sepenuhnya, dan lebih dari itu Indonesia perlu juga terus menjadi contoh teladan bagi negara-negara lainnya. Di dalam OGP, semua negara berkedudukan setara, tidak ada negara maju dan negara berkembang, karena semua negara anggota harus memiliki komitmen bekerja keras dan melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk meraih keterbukaan, partisipasi warga, dan akuntabilitas yang nyata. Tujuan OGP antara lain adalah memperkuat dan memulihkan
kepercayaan warga kepada sistem demokrasi, kepercayaan kepada pemerintah, dan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di parlemen. Singkatnya, bagi saya, open government adalah kawan seiring dan sekutu dari demokratisasi perjuangan kita dari demokrasi kita. Semakin kita terbuka dan akuntabel, maka demokrasi akan semakin disemai, bermakna, dan bermanfaat bagi semua warga. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta yang saya banggakan, demokrasi di negara kita harus semakin dipercaya oleh semua warga. Demokrasi di mata warga bukan hanya soal proses ataupun input, yaitu terpilihnya wakil rakyat di dalam pemerintahan, baik legislatif maupun di pemerintahan eksekutif. Tetapi juga produk-produk demokrasi, output kebijakan program, dan layanan pemerintah yang membuat warga semakin layak dan semakin sejahtera. Tentu saja tujuan utama demokrasi adalah menuju masyarakat yang adil. Saya di sini mungkin selain sebagai kapasitas saya sebagai orang muda, saya juga sebagai peneliti di Imparsial dan sebagai seseorang yang bergerak di bidang kepemudaan dulu dan mungkin sekarang masih sedikit, saya ada beberapa pandangan yang mungkin tidak selalu positif, tapi selalu bisa dijadikan pembelajaran. Tentunya untuk orang muda sangat penting ya untuk memahami apa itu open government, apa itu pemerintahan, karena terutama open government ini yang mengacu pada akuntabilitas, transparansi, rights to access documents gitu, atau memiliki dokumen-dokumen tertentu, karena itu berhubungan dengan pengetahuan, empowering citizens, dan melawan korupsi, dan juga teknologi. Sayangnya di Indonesia data kita sering bocor, itu mungkin salah satu poin negatifnya gitu dari kita. Tentunya memang sangat penting gitu orang muda untuk sangat aware, sangat paham, sangat untuk mengetahui bahwa open government itu ada, untuk mengetahui bahwa mereka punya kesempatan di sini. Namun sebagai orang muda, seringkali tantangan-tantangan yang saya temui adalah orang muda itu seringkali dijadikan token. Dalam arti orang muda sering diundang hanya untuk pajangan saja, misalnya beberapa organisasi, untungnya bukan hari ini gitu ya, diundang lalu ditepuk tanganin, oh iya ini anak muda yang membuat kita semangat, namun seringkali hanya didengarkan jika opininya memang sejalan dengan orang yang mengundangnya. Gitu. Dalam arti jika ada opini yang berseberangan itu bukan dijadikan masukan, tapi dibilang oh ini pembangkang. Gitu. Jadi memang seringkali di dalam pelibatan orang muda di bidang-bidang pemerintahan dan lain-lain yang didengar itu memang yang memiliki yang nurut gitu atau memiliki influence tertentu gitu. Padahal orang muda itu kan tidak homogen ya. Orang muda itu bukan hanya orang-orang yang terlihat seperti saya, orang yang tinggal di kota, dan secara pendidikan formal mungkin saya juga memiliki privilege untuk memiliki pendidikan formal yang baik. Tapi orang muda itu juga orang-orang yang dari latar belakang macam-macam. Dan seringkali mereka yang sering tidak didengarkan justru banyak sekali program yang salah sasaran gitu. Mungkin bukan hal tersebut yang mereka inginkan, namun mereka dipaksa untuk mengikuti hal tersebut gitu. Jadi lebih imposing gitu. Padahal dialog gitu dan mendengarkan sebetulnya apa sih yang dibutuhkan itu penting gitu. Jadi salah satu contohnya mungkin kenapa sih di luar negeri petani bisa kaya-kaya gitu, di sini kenapa enggak gitu. Mungkin tentunya salah satunya alasannya korupsi dan tengkulak dan lain-lain gitu. Itu tentunya perlu diadres gitu, perlu disikapi agar memang orang muda tertarik gitu, misalnya menjadi petani. Sekarang ada program menjadi petani, tapi hal-hal fundamentalnya belum diadres sehingga orang muda hanya merasa terpaksa gitu untuk menjalankan hal tersebut karena dan lain-lain gitu. Itu mungkin salah satunya. Dan juga tentunya dengan kualitas demokrasi yang menurun, kalau menurut The Economist Intelligence Unit, Indonesia itu sekarang di posisi 64, jadi kita turun gitu. Dan
itu menjadikan orang muda sulit ya untuk menyuarakan sesuatu juga. Jadi ketika ingin padahal dilindungi ya secara undang-undang untuk menyuarakan pendapat di muka umum, malah dibanting oleh aparat gitu. Dan ini salah satu yang memang tentunya dalam reformasi sektor keamanan harus dibetulkan, dan ini sesuatu yang urgent gitu. Karena tentunya hal-hal seperti ini akan menghambat proses dari open government di manapun gitu, terutama sekarang konteksnya di Indonesia ya tentunya di Indonesia gitu. Dan dari pengalaman saya gitu menjadi delegasi PBB dan lain-lain tadi kayaknya sangat fancy ya kalau disebutkan gitu. Tapi setelah bertambah umur walaupun masih muda gitu, saya melihat ke belakang dan seringkali menyadari bahwa hal-hal tersebut hanya ada karena yang penting ada program orang mudanya gitu. Apakah didengar? Belum tentu. Seringkali di Indonesia gitu saya menemukan program-program orang muda, tentunya bukan di sini gitu ya, karena ini kan general gitu, tapi program-program orang muda yang 1 jam itu dengerin pejabat ngomong gitu, yang sama sekali tidak youth friendly, dan jadinya tuh kembali lagi lebih imposing orang muda tuh butuhnya apa gitu. Dan orang muda yang mungkin juga tidak tergabung gitu secara formal dalam inisiatif-inisiatif tertentu gitu, seringkali dianggap apatis atau pembangkang seperti yang saya sebut sebelumnya. Dan padahal mereka sebetulnya juga bersuara untuk kebaikan bersama gitu. Salah satu contohnya mungkin orang muda sering bersuara lantang untuk lingkungan, kerusakan lingkungan di Indonesia yang masif gitu. Udah menyuarakan bahwa itu ladang korupsi dan ini menyangkut masa depan juga gitu. Tapi tetap diabaikan, malah membuka lahan-lahan baru untuk sawit dan lain-lain. Dan tantangan-tantangan tersebut tentunya menghambat jalannya OGP dan pencapaian yang seharusnya ada gitu. Dan pencapaian tersebut mungkin salah satunya adalah SDGs 16, Peace, Justice, and Strong Institutions. Dan strong institutions tentunya bukan hanya pemerintahan, bukan hanya governance, tapi juga civil society. Jadi civil society dan governance tentunya selalu harus bekerja sama. Jadi mungkin apa ya kira-kira yang kita bisa lakukan supaya orang muda tidak termarginalisasi atau tidak tersingkirkan, atau memang betul-betul suaranya itu dianggap gitu ya ketika menjalankan program-program seperti ini gitu. Tentunya salah satunya adalah intergenerational dialogue atau dialog antar generasi. Karena dari saya pribadi, pengalaman pribadi, mungkin dari sini tidak berbicara atas nama imparsial gitu, tapi seringkali saya menemukan beberapa orang yang mungkin lebih tua dari saya menganggap bahwa perjuangan mereka lebih sulit, dan itu tentunya benar, tapi kalau misalnya terus berekspektasi bahwa ada opresi gitu, dan mengatakan, zaman kamu nggak seburuk waktu saya, dan lain-lain, itu menurut saya salah. Karena justru seharusnya ketika kita melihat demokrasi membaik, opresi berkurang, itu tujuan yang tercapai, dan pencapaian itu tentu butuh proses. Dan proses tersebut butuh estafet gitu, jadi saling berbagi gitu melalui intergenerational dialogue itu, bukan membanding-bandingkan siapa yang lebih sengsara gitu. Dan tentunya sekarang kita melihat bahwa ada sedikit regresi di dalam demokrasi, di Indonesia, dalam isu-isu kekerasan di Indonesia, dan hanya karena mungkin secara lebih luas gitu di Indonesia ada hal-hal yang sudah membaik, bukan berarti tidak ada hal-hal yang memburuk, seperti misalnya konflik di Indonesia Timur itu masih terjadi di Papua, itu tentunya harus menjadi salah satu perhatian bagi kita. Dan intinya dari yang saya sampaikan hari ini, semoga tidak terdengar seperti komplain, tapi memang ini menjadi tantangan yang harus diadres supaya perlibatan orang muda lebih efektif,
lebih bermakna karena sering seperti yang dikatakan sebelumnya, melibatkan orang muda saja, membuat mereka sebagai pajangan itu bukan solusinya. Tapi memang betul-betul harus digali tantangan mereka apa saja secara teknologi, secara zaman, secara semuanya, dan memang kembali lagi orang muda tidak homogen gitu. Kita harus ada cara gitu, safeguarding orang muda atau anak muda bahkan. Kalau saya kan rasanya bukan anak lagi ya, udah 27 gitu. Jadi orang muda, anak-anak lagi yang kedepannya itu harus ada metode safeguarding supaya memang mereka aman menyampaikan pendapat, mereka berani memberi masukan, dan mereka merasa didengar dan merasa haknya memang diperjuangkan, hak-haknya diperjuangkan sebagai warga negara Indonesia. Itu menurut saya sangat penting. Dan jika hal-hal itu dijamin gitu ibaratnya, saya rasa orang-orang muda pasti akan lebih mau mendukung inisiatif-inisiatif seperti ini karena tidak apatis duluan gitu. Jadi memang kita seringkali melihat dia sekarang udah masuk pemerintahan, jadinya kok kayak sell out gitu. Kayaknya udah pemerintah ngomong dia gitu. Di mana sih dia kok orang muda tapi tidak memperjuangkan hak orang muda. Itu yang seringkali kita lihat gitu di kepemudaan gitu. Jadi saya sendiri mungkin sudah tidak lagi merasa merepresentasikan orang muda gitu. Saya nggak merasa bahwa saya representatif gitu, tapi saya masih mengerjakan program orang muda. Tapi tentunya ketika membuat riset, membuat survei dan lain-lain, source yang digunakan atau narasumber yang digunakan adalah orang yang lebih muda lagi gitu dari saya. Jadi kita ini bisa gitu loh, kita nih nggak hitam putih, semuanya memang apalagi di Indonesia yang budayanya banyak sekali, memang setiap orang pasti ada masukan, dan ini juga menjadi sebuah tantangannya untuk negara yang sangat beragam seperti ini. Dan mungkin saya hanya berharap bahwa memang ada mekanisme ke depannya yang memang menjamin suara orang muda, yang membuat orang muda tidak takut lagi untuk bersuara. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, thank you so much Kak Justika. Itu mencerahkan sekali sebenarnya ya. Kalau misalnya Kak Justika tadi sempat menyebut mengenai intergenerational dialogue gitu ya. Sebenarnya tantangannya antar generasi itu berbeda. Mungkin that's the word ya Kak. Jadi bukan membandingkan antar generasi, tapi memang tantangannya berbeda gitu. Dan selanjutnya juga tadi Kak Gustika menyebutkan agar bagaimana caranya anak muda tuh diberikan jaminan agar mereka berani untuk bersuara. Bukan sekadar hanya jaminan, mungkin kalau sedikit menambahkan juga ini kali ya, akses agar mereka tuh memiliki tempat untuk bersuara. Dan this morning is actually a very good example karena memberikan Kak Justika, meskipun tadi dibilang tidak mau dibilang representasi anak muda, tapi setidaknya ini sudah ada inisiatif dari OGP gitu ya untuk memberikan panggung ini juga agar peran anak muda ini bisa disuarakan melalui forum ini. Atau mungkin ke depannya there would be, right? Obviously it's great, tapi tentunya harus ada kelanjutannya gitu. Jadi yes, exactly. Kali yang saya temukan ada di event-event, oh ya orang muda satu, terus habis itu nggak dilibatkan lagi gitu. I know OGP doesn't do that. I mean, I've known about OGP for a long time. That's why I agreed to this event, maksudnya. Kalau nggak, tapi memang seringkali seperti itu. And I was about to say that probably the next step would be, this would be great kalau misalnya steering committee OGP ada perwakilan anak muda, maybe that would be great ya Kak ya. That would be great, but sama experience sering nggak didengerin juga gitu. Jadi we have to make sure ada mekanisme, ada safeguarding mechanism yang memang menjamin suara mereka didengarkan. Memang juga bukan masalah orang muda dapat exposure, orang muda dapat akses ke sini buat keren-kerenan di CV mereka gitu. Karena yang kita lakukan sekarang adalah untuk kita sekarang dan masa depan juga gitu. It's not
just for us, it's for the future. I know it sounds very cheesy, cuma memang It's not. It is the challenge. Oke, setuju banget nih, banyak teman-teman OGP sebenarnya yang mendengarkan, jadi mudah-mudahan bisa jadi follow up ke depannya juga ya, agar menjadi follow up yang konkret nih atas hal-hal yang tadi disampaikan dari mulai Gus Muhammad sampai Kak Gustika pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya lanjut nih ke speaker selanjutnya, saya juga ingin menyapa dulu rekan-rekan dari Lakspekdam NU dan juga TIFA yang merupakan bagian dari undangan sekaligus juga Steering Committee Open Government Indonesia. Dan selain itu teman-teman, hanya friendly reminder saja di chatbox sudah ada ya reminder untuk isi absensi atau kehadiran hari ini. Jadi monggo silahkan teman-teman agar kami bisa memiliki database yang baik atas acara hari ini. Nah, untuk itu selanjutnya saya juga ingin memberikan kesempatan kali ini kepada Bapak Yanuar Nugroho. Ini merupakan Open Government Partnership Envoy. Nah, Envoy itu apa? Merupakan jaringan former OGP Steering Committee yang membuat koneksi ke jaringan internasional. Nah, ini tugasnya itu biasanya memberikan saran tentang inisiatif strategis, juga bahkan berbagi keahlian dan juga pembelajaran dengan anggota steering committee yang saat ini dan kemudian tentunya kepada seluruh peserta Open Government Partnership. Tapi Pak Yanuar Nugroho ini secara personal sebenarnya mengucapkan dan menyampaikan salam kepada para peserta kali ini karena tidak bisa hadir secara langsung, namun beliau sudah menyampaikan poin-poinnya dalam video berikut ini. Co-host silahkan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diundang mengikuti pertemuan nasional Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk kemitraan keterbukaan pemerintah atau Open Government Partnership ini. Namun demikian, saya mohon maaf karena saya tidak bisa secara langsung menyampaikan pandangan dan terpaksa direkam melalui video ini karena benturan waktu dengan komitmen lain. Semoga ini tidak mengurangi makna perjumpaan kita. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, OGP sudah berusia 10 tahun sejak didirikan pada bulan September tahun 2011 oleh 8 negara, Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. 8 negara ini adalah 8 negara perintis, pionir. Kini sudah ada 78 negara yang menjadi anggota OGP, dan jumlah itu saya yakin akan terus bertambah. OGP adalah inisiatif multilateral yang bersifat sukarela, yang secara umum bertujuan untuk memperluas demokrasi, khususnya melalui transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusi. Dalam Open Government Partnership, pemerintah dan masyarakat sipil duduk setara, sama tinggi, sama rendah. Mereka punya suara yang sama dalam memutuskan dan menentukan. Mereka mengembangkan program bersama-sama, istilahnya ko-kreasi yang setara. Di Indonesia, OGP ini diampu oleh 3 kementerian dan lembaga. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Staf Presiden, bersama-sama dengan masyarakat sipil. Sehari-hari, kerja OGP ini didukung oleh Sekretariat Bersama Open Government Indonesia atau OGI. Nah, kini setelah 10 tahun, bagaimana perjalanan 1 dekade OGP di dunia dan di Indonesia? Di tingkat global, Joe Powell, Deputi CEO OGP Support Unit, memberikan refleksinya tentang 10 pelajaran dari 10 tahun OGP. Dalam catatannya dia menulis, pertama, multilateralisme baru yang kreatif dan efektif memang dibutuhkan dunia saat ini. Karena dunianya juga makin kompleks, makin banyak persoalan yang dihadapi. Kedua, batas antara kebijakan domestik dan luar negeri makin memudar. Apa yang selama ini dianggap hanya perkara domestik,
ternyata menjadi kepedulian global, dan sebagainya. Ketiga, gagasan-gagasan bermutu bisa datang dari mana saja. Itu jelas. Keempat, kekuasaan bisa dan mesti digeser dari pusat ke daerah, dari yang bergelimang sumber daya ke yang membutuhkan. Kenapa? Agar kemajuan makin bermakna. 5. Koalisi yang tidak biasa, melibatkan banyak sekaligus pemerintah, masyarakat sipil, militer, bisnis, komunitas, ternyata bisa berjalan baik. Modalnya apa? Percaya. 6. Ketimpangan bisa diatasi dengan keterbukaan. 7. Catatan Joe. Zaman digital ini ternyata juga membutuhkan keterbukaan. 8. Otoritarianisme ternyata hidup dan bahkan makin kuat di zaman modern ini. 9. Akuntabilitas menjadi perkara sentral dalam tata hidup bersama. Dan yang ke-10, bagaimanapun dan apapun, kesabaran dan kerendahan hatian tetap diperlukan saat mendorong perubahan. Itu refleksi Joe Powell. Bagaimana dengan Indonesia? Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya merasa terhormat dan beruntung bisa mengikuti perkembangan open government di Indonesia ini relatif semenjak awal. Sejak di UKP 4 dulu, unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan di zaman Presiden SBY, saat OJP dibentuk, hingga dijalankan di zaman Presiden Jokowi, di mana saya menjadi Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Tapi saya tidak punya 10 refleksi. Saya hanya punya 3. Pertama, pentingnya keterbukaan untuk memecah pengkotak-kotaan. Baik dalam cara kerja pemerintah maupun dalam interaksi masyarakat sipil. Pengkotak-kotaan dalam pemerintah menciptakan ego sektor, membuat kinerjanya tidak efektif. Pengkotak-kotaan dalam masyarakat sipil melemahkan kekuatan pro-demokrasi yang sebenarnya makin kita butuhkan ke depan karena kita tahu kualitas demokrasi saat ini memburuk. Kedua, pentingnya keterbukaan untuk memberikan landasan bukti dalam pembuatan kebijakan dan strategi, baik bagi kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan, maupun strategi dan arah gerak masyarakat sipil. Data dan bukti yang bermutu tidak akan bisa didapatkan tanpa keterbukaan. Refleksi ketiga, pentingnya keterbukaan untuk membangun kemitraan bermakna saat ini dan di masa depan. Keterbukaan itu penting sekali. Zaman yang makin modern dan maju ini juga makin rumit dan kompleks. Tidak ada, sekali lagi, percayalah pada saya, tidak ada satupun aktor dalam masyarakat yang bisa menavigasi kemajuan ini seorang diri. Tidak pemerintah, tidak juga masyarakat sipil, tidak juga swasta, media, akademisi, atau lain. Maka, kemitraan itu bukan hanya menjadi norma, tapi konsekuensi, bahkan konsekuensi yang wajib. Dan kemitraan yang bermakna dan berkualitas memang hanya bisa dicapai dengan keterbukaan. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, 10 tahun ini kita bekerja sama, pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia, duduk bersama-sama, bekerja bersama-sama agar tata kelola pemerintahan makin terbuka. Memang tidak semuanya berjalan mulus, masih banyak ruang perbaikan. Namun perbaikan yang bermakna juga hanya bisa diraih lewat keterbukaan yang lebih sejati. Kokreasi antara pemerintah dan masyarakat sipil harus terus ditingkatkan kualitasnya, agar sungguh substantif dan tidak sekedar prosedural. Masyarakat sipil bukan stempel aktivitas pemerintah agar dianggap partisipatif. Demikian juga pemerintah bukan hanya penyedia sumber daya yang padahal mungkin tidak ada ya, yang didekati saat dibutuhkan saja. Tidak seperti itu. Kita tahu
menghadapi transisi pandemi COVID-19 menjadi endemi, menghadapi ruang demokrasi yang dipandang makin menyempit, menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks. Tidak hanya pemerintah, masyarakat sipil sebagai bagian dari OGP perlu merumuskan berbagai langkah strategis untuk memaksimalkan OGP sebagai alat bantu untuk mengatasi persoalan demokrasi yang berdampak kepada masyarakat secara langsung tadi. Timpangan pembangunan, menyempitnya ruang dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan digital. Rusaknya alam, deforestasi, kebijakan lingkungan yang tinggi emisi, tata kelola digital yang belum melayani semua masyarakat, dan perbaikan kualitas layanan publik, khususnya kesehatan dan pendidikan. Itu mengapa pertemuan nasional ini penting. Jadi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat bertemu, selamat berdiskusi, selamat berbagi pendapat dalam semangat kesetaraan dan keterbukaan. Terima kasih dan salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanuar. Aku rasa tadi live from Singapore ya Pak Yanuar, dan tentunya dimaafkan karena kami paham sekali kesibukan Pak Yanuar, dan kami harap Pak Yanuar bisa hadir nanti ya di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah mungkin di kegiatan luring di 2-3 November nanti. Dan selanjutnya, allow me to speak in English just a little bit because the next speaker would be Ivy Ong. She's the Senior Regional Coordinator Asia Pacific, and she provides guidance and assistance to key actors in supporting the development and implementation of open government reforms. And she also assists in shaping the enhanced co-creation and implementation services for participating countries in Asia Pacific. Hello, good morning, Ivy. I hope it's still morning as well in your place. Yeah. Selamat pagi. It's it's an hour ahead of Indonesia. In Jakarta, sorry. I'm in Manila. So hello, rainy morning from Manila. Wow, regards from Jakarta to Manila. And I hope you're in a good health. So thank you for coming. As we all heard just now that Yanuar Nugroho just mentioned about the importance of increased participation of civil society in OGP. So it should be inclusive, and it shall not be just a decoration of the government, the participation of the civil society itself. And you're going to explore more about the challenges of co-creations in the second decade of the Open Government Partnership, and how the best recommendation for civil society to keep participating it in an effective way. So I guess the screen is yours, Ivy, and thank you once again for coming and participating in this event. We are looking forward to hearing more from you. So the screen is yours. Thank you. Selamat pagi. I'd like to say hello to Pak Ahmad, Pak Gus, Gustika. I know Pak Yanuar is busy in Singapore at the moment, but I'd also like to recognize familiar names over here. Sorry, before I continue, there you go. Thank you for switching off the sound. All right. I'd like to just say hello to familiar friends in this room. Mariati, an OGP envoy, longtime champion, Tari, Bejo, Ricard. I know I'm missing several more people, but hello and very nice to be with you this morning. Thank you for the invitation to speak on the Open Government Partnership Support Unit. Our congratulations for organizing and for OGP Indonesia Civil Society. We appreciate Indonesia's leadership of OGP as one of the 8 founding members of this partnership. Indonesia has played a vital role
in OGP's steering committee, with both government and civil society having contributed to the overall direction setting for the movement over the years. Indonesia has, of course, returned to this leadership role in 2019, and as such, it has a crucial leadership role to play domestically and globally in influencing and advancing the open government agenda. At a time when civic space globally is under threat, both in this region and across the world, the strength, resilience, and collective action and leadership of Indonesian civil society matters. These are undoubtedly hard times for activists fighting to keep their governments, their societies open. But fighting against vested interests and upholding reforms is, of course, not new to Indonesia's civil society. The OGP movement has a lot to learn from your past and present experiences. Compared to other OGP members, Indonesia has made more commitments related to fiscal openness, open government at the subnational level, and public services, particularly around health and education. According to data from the Independent Reporting Mechanism, or the IRM, Indonesia's action plans over the years have been more ambitious than those of other OGP member countries. You must all be proud of the work you have done to enable noteworthy commitments. Lapor, One Map, extractive transparency, access to health information, and encouraging citizen feedback through the Pencerahan Nusantara, among others. Even under difficult circumstances, you have pushed for the acceptance of emerging global norms on beneficial ownership and open contracting. As we reflect on the past 10 years and look forward to the next few decades, several questions arise. What does success look like for OGP Indonesia? What can be improved in the co-creation and implementation of your action plans? There are 4 points I'd like to make. First, strengthen multi-stakeholder dialogue for sustained engagement from co-creation until implementation. Earlier, I mentioned that Indonesia's OGP action plans show a lot of ambition. However, IRM data over the years also showed that fewer of Indonesia's commitments have translated into strong early results, especially when compared to others in the Asia-Pacific region. So high ambition, but implementation to get results not so strong. Why is that? The latest IRM report, Indo's Action Plan Review, points to key ingredients needed for successful action plan implementation for early results. First, consistent communication between government, society, and other partners from co-creation up until implementation. Political commitment from ministries and parliament. Third, established mechanisms for engaging citizens who are meant to benefit from commitment outcomes. As you know, one of the only strict rules of OGP is for government to set up a space to meet civil society regularly. This is meant to help in the co-creation of reforms, as well as build trust between ministers, civil servants, and activists. From our findings, this has been a key factor to turning your ambitious plans into reforms that lead to opening up government. Sustained engagement, especially during implementation, allows for a true partnership model where government, civil society, and even the private sector can think about solutions together and harness collective energies and strengths to address challenges as it arises. Second, showcase wins and learn from each other's efforts. As many of you know, OGP is a place of experimentation, innovation, and practical cooperation on issues that many countries are grappling with at the same time. One of the key founding principles of the partnership is that good ideas come from everywhere. No one institution, government, or organization has a monopoly on good ideas or innovation. The spirit being that all of us have something to share and something to learn. No one is expected to have all the answers. Take, for example, beneficial ownership. There is no one country who has solved the challenges
And there's no one country that has the perfect system to combat illicit financial flows. In OGP, you can see the coalition of countries who are willing to work together with various sectors of society and with peers from other OGP governments because these reforms matter. Over the past few years, OGP has shown its capacity as a convening platform for countries to learn and work out loud, meaning everyone shares what works, what doesn't, what kind of support is needed. I encourage all of you to continue to use the platform and connect with your peers in any part of the world to share your ongoing work, get on WhatsApp or Zoom and share the issues you've been struggling with, and connect as fellow reformers who are bound by a common vision to change the culture of government. Indonesian civil society played an important outreach role in the rest of Asia in the early years of OGP, helping others, including non-members in the region, to learn from your experience. This will need a renewed focus in the next decade, as we've seen civil society efforts elsewhere in the region to push their governments to open up be impeded by inaction or active pushback. Third, build new value propositions and stronger coalitions for reform. We know that the context for open government has changed in recent years in Indonesia and beyond. The reform momentum has slowed down in several areas and even reversed in others. There are those who seem to be more animated around identity politics than demanding better governance from their citizens. This is undoubtedly a tough time to be an advocate and an activist for open government. However, we all know governments are not monolithic. OGP and Indonesian civil society will need to work to build new value propositions for open government that resonate with the priorities of citizens and current and future government administrations. For example, in some countries, OGP's value proposition centers around democratic strengthening, in others around alignments with reformist government's strong anti-corruption agenda. For yet others, it is about making public services more effective and efficient. Ultimately, OGP is a tool in the toolbox for reformers. It will only be as good as the resolve of reformers in country to use it to continue to push the boundaries of openness in the face of strong vested interests. For it to work, of course, we do need political will and leadership from governments and genuine interest in collaboration with civil society. But because we know that's not always a given, we need civil society actors such as yourselves to identify the reformers in the system and work with them and with us in strengthening their hand. Use OGP's global platform to expose your government counterparts to best practices and shine a spotlight on their work. We know from experience that this can go a long way. We need civil society to work across and beyond usual networks and allies to strengthen the demand side of reforms, leverage each other's strengths and expertise. In an environment where professional civil society is often labeled as elitist and disconnected, we need your agendas to be demonstrably grounded in and informed by the needs of citizens. I'd like to end this by thanking everyone in the OGP Indonesia community, past and present. Thank you for your persistence and your tireless efforts to make open government real in the lives of your fellow citizens. We at the OGP Support Unit stand ready to be of help, so please let us know how we can best support you and how we can make OGP better in the years to come. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much, Ivy Ong, for the warm keynote speech for today's session, for this morning's session. And I would like to invite Hayu, as the interpreter of Ivy Ong, to conclude or to sum up some of the points that Ivy just mentioned this morning. So would you please to take over the screen to sum up several points? Oh yes, good morning, Intan. Right, thank you.
Thank you, Miss Ivy Ong. As currently, Miss Ivy Ong sudah memberikan beberapa poin untuk OGP Indonesia ke depannya dan tantangan apa saja yang sudah dia temukan. Yang pertama itu kesuksesan untuk OGP Indonesia. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat pada rencana-rencana ke depan. Yang pertama adalah mengenai ambisi Indonesia. Jadi melihat Indonesia ke belakang, banyak rencana, cukup berambisi, tapi sedikit high ambition, tapi tidak terlalu banyak hasil begitu. Mengapa? Karena implementasi yang sukses lagi-lagi bergantung pada komunikasi pemerintah dan aktor-aktor lain. Nah, di sini caranya agar tantangan ini dapat teratasi adalah dengan membangun hubungan antara private sector, sektor swasta, dengan pemerintah, dan juga dengan civil society secara atur. Lalu, yang kedua, mengadres atau memberikan ruang tampil kepada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh OGP. Setelahnya, OGP juga menekankan bahwa ide yang bagus datang dari mana saja, tidak bisa dari satu orang. Intinya semua orang punya bagian, dan sejauh ini belum ada negara yang bisa sukses dan dapat memerangi financial flow yang tidak baik bagi negara. Setelah itu, poin ketiga, OGP juga ingin agar setiap negara bisa membangun koalisi baru untuk perubahan yang lebih baik. Nah, kalau dilihat dari beberapa kejadian yang sudah terjadi di beberapa negara anggota OGP, beberapa reformasi tersebut malah berhenti atau mundur. Nah, caranya agar hal ini dapat teratasi adalah dengan terus mengupayakan pemerintahan yang terbuka. OGP di sini juga dia terus-menerus berusaha untuk membuat public space atau sarana publik. Namun pada akhirnya OGP ini hanyalah terbatas sebagai alat dan sarana saja. Semuanya kembali lagi kepada masing-masing dari aktor di dalam OGP di masing-masing negara tersebut. Agar hal tersebut dapat berlangsung, dapat bekerja, OGP di masing-masing negara tersebut butuh partisipasi politik dan bantuan dari pemerintah. Society actor diminta untuk terus mengidentifikasi dalam rangka untuk memperkuat dan memberikan gambaran kepada publik di internasional bagaimana cara pemerintahan di negara masing-masing tersebut bekerja. Seperti yang kita tahu, hal tersebut, spotlight tersebut bisa memberikan dampak yang sangat panjang bagi penguatan pemerintahan yang terbuka. Nah, hal terakhir yang Bu Ivy sampaikan, GOP itu beragendanya berdasarkan pada informasi dari masyarakat. Lagi-lagi, apabila masyarakat memiliki outlet yang jelas dan terbuka untuk menyampaikan pendapatnya dengan dukungan dari pemerintah dan para pelaku politik lainnya, maka hal tersebut akan dengan mudah dicapai dan Indonesia tentu bisa mencapai ambisinya yang tadi ya di awal dengan baik dan lebih banyak lagi. Beliau juga berterima kasih atas segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintahan terbuka selama 10 tahun kebelakang ini. Beliau juga mengharapkan agar kita dapat memberikan saran apabila ada saran kepada OGP dan terus bekerja bersama OGP untuk berkembang lebih bagus lagi. Nah, sejauh ini seperti itu. Oke, terima kasih Hayu. Sama-sama, Intan. Interpretasinya. Oke, baik. Maka
dengan ini sebenarnya sesi pada pagi hari ini, sesi pertama ya, itu sudah selesai, kita sudah di ujung sesi. Tapi teman-teman, selanjutnya kita ada sesi yang berjudul Open Response and Open Recovery COVID-19 di Indonesia, yang mana akan dimulai beberapa saat lagi, maksimal pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang sudah 10.24, artinya kurang lebih 6 menit lagi kita akan mulai sesi selanjutnya. Untuk itu teman-teman silakan jika ingin ada yang ke toilet dulu, atau mungkin ada yang ingin mengerjakan sesuatu, membuat kopi, monggo, masih ada waktu kurang lebih 6 menit untuk kita sama-sama kumpul lagi di link Zoom yang sama pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Akan ada sesi dari sejumlah narasumber, diantaranya dari Seknas Fitra, ada dari Lapor COVID, ada dari Youth UN, dari Elsam, dan kemudian juga dari Koalisi Perempuan Indonesia. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ya, jangan lupa. Saya Intan Bedisa, kita ketemu terus pokoknya di acara hari ini hingga tanggal 29, dan insya Allah ketemu lagi di 2-3 November di Jakarta pada Pertemuan Nasional OJP.